Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta program pelatihan sumber daya manusia melalui capacity building untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pada channel YouTube ini bersama saya Nabila Nurul Aulia selaku mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan tahun 2019. Pada sesi pertama ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep, tujuan, dimensi, dan tingkatan capacity building, pengertian, dan 15 etos kerja serta kiat meningkatkan etos kerja. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian dari capacity building, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari kapasitas. Secara sederhana, kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Capacity building, pengembangan kapasitas, secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi, serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok, dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri atau profesinya di tengah perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Tujuan dari capacity building, pengembangan kapasitas adalah pembelajaran berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. Capacity building memiliki dimensi dan tingkatan sebagai berikut. 1. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada individu. 2. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada organisasi. 3. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem. Dimensi dan tingkatan individu adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil. Dalam tingkatan ini, aktivitas capacity building yang ditekankan adalah pada aspek membelajarkan individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan dalam diri individu. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri atas sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan dan lainnya. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem merupakan tingkatan yang paling tinggi, di mana seluruh komponen masuk di dalamnya. Tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan dan kebijakan-kebijakan. Berikutnya mengenai pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. 15 etos kerja. Pertama, keyakinan. Dengan adanya keyakinan, kita bisa bekerja dengan lebih baik, kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam penyelesaian suatu tugas. 2. Kemauan. Kemauan, tekad, dan semangat dari dalam harus lebih besar sebagai titik awal untuk mengembangkan kemampuan. 3. Kerjasama. Sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya setiap manusia saling membantu dan bekerja sama. 4. Keahlian. Keahlian adalah kemahiran seseorang dalam suatu ilmu pengetahuan. 5. Disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. 6. Loyalitas, yang biasa diartikan sebagai sikap setia. 7. Integritas, sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. 8. Tanggung jawab, sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. 9. Komunikasi, yakni kemampuan kita dalam berkomunikasi ini sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dalam kehidupan bersosial. 10. Pantang menyerah,
sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan. 11 tekun, kemampuan seseorang untuk tetap bertahan di tengah tekanan dan kesulitan yang dialami. 12 tidak mementingkan diri sendiri, berarti menempatkan kebutuhan komunitas di atas kebutuhan diri sendiri dan selalu bertindak tidak hanya atas dasar kepentingan diri sendiri. 13. Komitmen, sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan. 14. Melayani, suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. 15. Profesionalisme kerja, profesionalisme kerja dapat ditujukan dengan beberapa cara. Mungkin teman-teman peserta bertanya, jika kamu seorang fresh graduate dan belum memiliki pengalaman kerja, bagaimana cara meningkatkannya? Sebenarnya, kamu bisa memulai dari hal-hal kecil di sekitarmu, salah satunya dengan menyelesaikan tanggung jawab pada tugas yang diberikan, serta bagaimana kamu jalin relasi dalam organisasi. Bagi yang sudah bekerja, untuk dapat meningkatkan etos kerjamu, kamu perlu memperbanyak referensi. Hal ini bisa berasal dari mempelajari kesuksesan berbagai tokoh inspiratif atau mendatangi seminar untuk meningkatkan kemampuan diri. Bagi pemimpin, seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan etos kerja setiap anggota tim. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi contoh yang baik bagi bawahan-bawahannya. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yakni capacity building merupakan sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup, organisasi, komunitas, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan capacity building dilakukan untuk menjadi motivasi dalam diri dan meningkatkan hubungan kerjasama untuk meningkatkan budaya dan etos kerja. Bunga melati harum mewangi, wanginya sampai di ujung jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang kalian berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video bahan ajar sesi pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan juga bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi